Perkenalkan, nama saya Nimani Putri Wahyuni. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Udayana, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Informatika. Pada kasus subnetting kali ini, sebuah perusahaan PT XYZ yang mempunyai IP jaringan 172.16.15.0/20. Nah, rencananya IP tersebut akan dipecah menjadi beberapa subnet berdasarkan kebutuhan host dari jumlah divisi yang ada. Setiap divisi mempunyai jumlah hostnya masing-masing seperti pada tabel. Dari IP yang diberikan oleh perusahaan tersebut, kita lihat bahwa IP ini adalah IP dari kelas B. Jika dihitung jumlah host per subnetnya itu sangat banyak sekali. Nah, untuk itu kita perlu teknik untuk mengatur IP agar jumlah host dapat terpenuhi dan tidak ada banyak host yang tersisa. Kita menggunakan teknik subnetting yang dipakai itu adalah metode VLSM, di mana kita akan membagi ruang alamat IP ke beberapa ukuran sesuai dengan kebutuhan setiap divisi. Yang pertama, kita urutkan dulu kebutuhan host dari yang paling banyak host pada setiap divisinya. Kemudian, setelah kita urutkan di tabel yang kiri ini, kita juga buat tabel untuk kita jadikan referensi yang pas kita gunakan agar kebutuhan host dapat terpenuhi. Untuk divisi pemasaran, saya menggunakan /26 dengan jumlah hostnya itu adalah 62. Kemudian, untuk produksi, saya menggunakan prefix /26 juga. Nah, kenapa tidak menggunakan /27 saja? Memang jumlah host pada /27 itu sama-sama atau sesuai dengan jumlah host dari perusahaan tersebut. Perlu diperhatikan juga jika perusahaan nantinya ingin berkembang atau menambah jumlah subnet ataupun menambah jumlah hostnya. Jadi saya memutuskan untuk menggunakan /26 saja. Dan kemudian untuk keuangan saya menggunakan /27 dengan jumlah hostnya 30. IT, SDM, dan gudang saya menggunakan /28. Nah, selanjutnya kita hitung prefix dengan /26. Dari IP tadi yang diberikan 172.16.15.0 itu kita hitung dengan /26, di mana kita mendapatkan tabel dengan host dan alamat broadcast yang valid seperti di tabel ini. Nah, kita gunakan untuk yang IP network yang titik 0 ini kita pakai untuk divisi pemasaran, dan untuk IP network yang titik 64 ini kita gunakan untuk divisi produksi. Nah, untuk yang IP titik 128 ini kita gunakan sebagai acuan untuk mencari dari divisi selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya adalah perhitungan dari prefix /27 ini. Kita mendapatkan tabel subnet seperti ini. Nah, karena kita lihat pada host range-nya dari network address titik 0, titik 32, titik 64, dan titik 96 itu sudah digunakan oleh divisi pemasaran dan divisi produksi. Sehingga network address selanjutnya atau titik 128 ini yang kita gunakan sebagai divisi keuangan. Nah, untuk perhitungan prefix /28 yang tentunya divisi yang masih tersisa itu ada IT, SDM, dan gudang. Nah, kita coba lihat di tabel dari host range-nya yang sudah digunakan itu dari titik 0 hingga 144. Jadi yang belum digunakan itu adalah 160. Jadi 160 ini nantinya digunakan untuk divisi IT, dan network address yang 176 digunakan untuk divisi SDM, dan 192 digunakan untuk divisi gudang. Nah, ini adalah hasil tabel yang telah kita cari tadi dengan VLSM itu. Nah, ini adalah rancangan yang akan saya buat pada paket tracer nantinya, di mana saya menggunakan 6 buah switch dengan masing-masing subnet terdapat 3 PC dan 1 buah router untuk router pusatnya. Oke, langsung saja kita simulasikan. Untuk yang pertama, di sini saya sudah menempatkan beberapa perangkat yang akan kita gunakan. Kemudian, untuk itu kita sambungkan masing-masing perangkat dengan kabel. Untuk yang switch ke
PC-nya kita memakai kabel straight, dan untuk ke routernya nanti kita pakai kabel yang crossover. Nah, sebelum kita menghubungkan antara router ke router dengan kabel, kita harus setting dulu routernya. Kita tambah interface-nya. Sebelumnya kita matikan dulu, baru kita hubungkan dengan kabel. Yang kita lakukan adalah kita setting masing-masing router yang ada. Nah, di sini interface-nya ada 2, kita setting masing-masing interface. Kita checklist dulu atau kita on-kan. Kemudian kita masukkan IP dari pemasaran ini. Di sini saya sudah taruh masing-masing. Satu. Nah, di sini akan sama, nanti kita gunakan untuk gateway-nya juga di masing-masing PC-nya. Kita masukkan juga subnet mask-nya. Dan untuk gigabyte Ethernet yang 0/0/1 itu antara router ke routernya. Untuk IP-nya, kita gunakan IP router yang ini. Ini didapatkan menggunakan IP yang belum dipakai di perhitungan sebelumnya yang saya jelaskan. Nah, dengan menggunakan subnet mask-nya itu /30 karena router ke router harus kita gunakan point to point. Kita masukkan IP address routernya itu yang 210. Sekarang kita setting router organisasi pusatnya. Nah, di sini ada 6 interface, jadi kita masukkan setiap IP address yang dipakai. Yang pertama itu adalah IP router yang 209, kemudian yang fast Ethernet 1/0 itu 213, dan begitu sampai semuanya terisi. Kita setting dulu masing-masing isinya di setiap subbagian atau suborganisasinya. Kita masukkan masing-masing IP address. IP awalnya itu kita pakai untuk gateway-nya. Masing-masing subnet itu dapat terhubung atau dapat berkomunikasi. Kita lakukan routing pada setiap routernya, di mana networknya itu kita gunakan dari network address yang produksi keuangan, IT, dan SDM, karena kita mulainya dari pemasaran, kita masukkan di berarti network address yang produksi keuangan, IT, SDM, dan gudangnya. Sedangkan untuk next hop-nya itu kita menggunakan IP router
yang 209. Mari kita coba langsung. Kita sekarang setting routing untuk di router pusatnya. Kita masukkan untuk IP networknya di pemasaran, di produksi, keuangan, IT, SDM, dan gudangnya. Kemudian untuk next hop-nya kita pakai IP router yang 210, 214, 218, dan seterusnya. Mari kita coba memberikan ping pada masing-masing isinya. Kita coba di command prompt, kemudian kita ping. Di sini saya coba dengan IP. Nah, ini membuktikan sudah sukses. Kemudian kita